Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Najwa Nurunisa, NIM I1E023128 dari Pendidikan Jasmani Universitas Jenderal Sudirman, Angkatan 2023. Di sini saya akan membahas tentang berbagai macam pembahasan tentang kurikulum. Tonton sampai habis ya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan yang berisi tujuan, isi, bahan pembelajaran, dan cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Kurikulum merupakan program belajar yang diberikan oleh lembaga penyelenggara pendidik kepada peserta didik. Jadi itu kurikulum sebagai pondasi di sebuah sistem pendidikan ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan dari kurikulum. Tujuan dari kurikulum adalah sebagai panduan sistematis dan proses pendidikan yang mencakup apa yang harus diajarkan dan bagaimana cara mengajarkannya. Ini mengkonsep pada kita sebagai calon tenaga pendidik nantinya harus paham bagaimana sih cara mengajarkannya dan apa sih yang harus diajarkan. Tidak hanya itu, kurikulum juga mempunyai tujuan agar peserta didik itu berpikir kritis, inovatif, dan afektif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana sih cara kurikulum membantu pendidikan dan pengembangan siswa. Yang pertama, menyediakan struktur. Kurikulum menetapkan rencana pembelajaran yang jelas dan sistematis, termasuk materi yang harus diajarkan, urutan pembelajaran, dan metode yang digunakan. Selanjutnya, menetapkan tujuan pendidikan. Kurikulum mendefinisikan tujuan pendidikan yang harus dicapai, seperti kompetensi akademis, keterampilan sosial, dan nilai-nilai moral. Yang ketiga, memfasilitasi pengembangan keterampilan dengan mencakup berbagai jenis materi yang harus diajarkan, seperti berpikir kritis dan pemecahan masalah. Dan yang keempat, evaluasi dan penilaian. Kurikulum juga menyediakan panduan mengevaluasi dan menilai peserta didik hasil belajar siswa. Dan yang selanjutnya, pandangan pribadi tentang kurikulum di Indonesia. Menurut saya, kurikulum di Indonesia itu sudah cukup baik dan sangat membantu peserta didik dalam proses pembelajarannya. Seperti sekarang menetapkan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu sangat berperan aktif dalam siswa untuk aktif dalam berbagai proyek dan berbagai tugas-tugas yang tadinya siswa pasif menjadi siswa aktif gitu. Menurut saya kurikulum di Indonesia itu sangat baik. Selanjutnya, implementasi kurikulum di Indonesia. Ini mengacu pada penerapan dan pengaturan kurikulum di berbagai jenjang pendidikan dari tingkat nasional hingga tingkat sekolah. Kurikulum tingkat nasional itu contohnya itu kurikulum 2013 atau K13. Dan kurikulum merdeka yang seperti sekarang diterapkan yaitu kurikulum merdeka. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi. Semestinya dengan berbagai macam peraturan atau rencana, pastinya banyak juga tantangan yang dihadapi. Yang contohnya yang pertama itu kesiapan guru. Guru itu harus siap mendampingi peserta didik dalam berbagai macam kegiatan seperti proyek, atau jenis-jenis metode pembelajaran yang diterapkan. Yang kedua, sumber daya infrastruktur. Yang ketiga atau yang terakhir itu
perbedaan kondisi sosial dan kondisi ekonomi. Jadi di setiap daerah pastinya dari berbagai jenis keterbatasan seperti penghasilan, seperti fasilitas dan yang lainnya, itu sangat berperan di tantangan dari kurikulum itu sendiri. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.